Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Dumateng hadaratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, khususipun syekhina wa qudwatina wa ammi Kiai Haji Amiruddin Abkari beserta Nyai Hajah Darotul Uyun plus keluarga, Kiai Haji Wawan Arwani, Kiai Haji Ali Sidimatullah yang baru saja di Alfa Mabruk, Kiai Haji Ahmad Saifi, para asatid, anak-anak santri yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah tepung saya kegilir lagi. Saya juga kaget, berarti sudah 4 tahun muter. Makanya saya di sana itu niru sama Kiai Amir, muter lagi, gentenan muter. Mas Emil ngomong sama saya di giliran 2, kemudian santri mati sama siapa itu panitianya, Zaki bin almarhum Haji Amin datang untuk menyampaikan yang namanya mubaligh, kiai, apa maning sesepuh, Mustasar PWNU, lengkap saya tuh, mangkat dewek, nunggang beca dewek, langkah semapat, tapi sampai sini alhamdulillah terima amplop dewek. Bagian itu tidak terasa 4 tahun. Mesti salah pelangin gitu. Kalau ngaji saya dikasih pelang, hadirilah. Terdalam menurut pulang apa gitu. Sebagian bagus. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini juga Mas Ayung yang tadinya kemarin ponakan sekarang jadi menantu. Saya ini, kalian harus tahu, punya 2 menantu, satu Kang Sidney, satu Mas Ayung. Kompaknya luar biasa. Alhamdulillah ini semua. Terutama kompaknya kalau hari Jumat sama-sama tidak Jumatan. Jadi saya tidak marah, alhamdulillah kompak teman mantu loro gitu ya. Alhamdulillah itu kompaknya itu. Setiap hari Jumat kompak sekali itu ya. Ditambah sama anak laki-laki yang lebih kompak lagi itu. Awor berarti itu ya. Itu. Nah, kemudian alhamdulillah ini para kiai sehat semua, kalian juga pada sehat. Maka sebelum saya lanjutkan, besok itu ada vaksin apa sih bener ku booster atau booster sih ya? Sing bener tuh apa nyatanya ada bos ada bus itu masalahnya ya. Bos pokoknya yang penting akhirnya itu ya. Itu di sana. Jadi bagi anak-anak yang sudah di atas 3 bulan boleh itu untuk ikut suntik di sana. Katanya kalau booster itu jarumnya selengan katanya. Gitu. Ya cek sih, yang bu ya beli sih.
biar pada sehat maksudnya ya. Insya Allah corona sudah dihilangkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hadisnya Nabi. Hadis ini sudah sangat terkenal, kalian hafal semua. Ini hadis bodrek, saking terkenal ya. Tapi santri kadang salah ngerti akan drog-drog santri ini kan. Hadisnya itu dapal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Barang siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan, menggampangkan, jaminannya adalah masuk surga. Berarti kalian semua ini ya mati dingin jamine baik kah? Itu hadisnya, itu hadis yang sangat populer. Jadi ketika seseorang itu mencari ilmu, Allah itu akan memudahkan segalanya. Bukan saja memudahkan orang yang mencari ilmunya, orang yang membiayai untuk yang mencari ilmu pun dimudahkan rezekinya. Makanya walaupun corona kalian masih pada mondok, walaupun orang tua kalian ngos-ngosan, tetap mondok. Lah kemudian santri dalil, berarti kalau kita lihat dari hadis ini di pastor masalah santri gigi, yang bisa masuk surga dimudahkan adalah santri. Kiai belum tentu. Apa maning ustad? Berarti masuk surganya saya, kata sarja, dengan kiai dulu saya. Saya dengan Kiai Abir dulu saya masuk surga. Iraka sapa? Kalau sampai terjadi kamu duluan masuk surga, umpamanya amin usalan di surga, ini lawang dingin lah, pancing. Saya di belakang protes sama malaikat. Kak itu si Amin, santrinya Kiai Amir ngaji ke saya. Kenapa dulu ke sana? Enak teman. Alim saya, pinter saya, amal banyak saya. Dia tuh punya kelebihan satu, ngalah kerminton baik. Harus bikin majik suarga enak teman. Ini kadang-kadang dalil-dalil begini anak-anak santri itu salah paham. Ya apalagi kiainya, apalagi ustadznya, sing didikira lebih dingin, lebih dahulu. Kemudian kenapa para santri itu miliknya kiai, miliknya santri? Kalau santri kan gitu, udah kayak kiai kita, cikiwuk jabu ya gempet lunya. Kiai nanam mangga gemet, pura-pura itu jatuhan kiainya dorong-dorong ngirai. Dalilnya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini punya Gusti Allah kabegan. Ya karuan baik. Ada kiai punya balong, diambilin terus sama santrinya. Kiainya marah, kiai mohon maaf, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kiai diakali, ditipu sama santri. Kiai mikir, nah udah dalil kiai. Ketika si anak itu ngambil gerami, dikutuk sampai kiainya. Kiai lillahi ma fis samawati. Jadi kiai wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Sing gutuk Gusti Allah dudu isun. Kiai jadi mukoni rasul tapeku. Ngerti? Ini yang paham cuma yang ngerti-ngerti saja. Mulane sing buyu sending. Itu. Jadi proses ilmu itu semacam itu. Ya prosesnya itu. Makanya kemudian untuk menyikapi masa-masa sekarang, menyikapi keadaan-keadaan sekarang,
menyikapi kondisi sekarang, di mana situasi sekarang itu sudah enggak karuan, disikapi adalah dengan ilmu. Penyikapannya dengan ilmu. Rasulullah dalam satu hadis beliau menyampaikan, man tamassaka bidinihi fi akhir zaman lahu ajru khamsina minar sahabah fa innahu kal qabidal al jamro au kama qol. Orang yang berpegangan teguh pada agama di akhir zaman lah sekarang. Akhir zaman itu sekarang kita sudah masuk ke akhir zaman, maka pahalanya itu sama seperti 50 sahabat. Sebab apa? Kal qabid alal jamro, ketika orang melaksanakan syariat Islam, kalian ngaji, kalian sekolah, itu seperti orang yang megang wangwa. Kamu tahu wangwa? Apa tahu apa ya wangwa itu bahasa Indonesianya? Bara. Ada enggak orang megang bara kecil terus yang melodok semua, ya kan? Itu mesti dilepas. Orang sekarang ketika melaksanakan perintahnya Gusti Allah, jangan banyak-banyaklah. Kalau kita sholat saja itu susahnya luar biasa, repot sehingga dilemparkan. Kal qabidal jamr itu. Maka penyikapannya pakai apa? Pakai ilmu. Mensikapannya itu dengan ilmu. Ilmu yang bisa mengatasi semuanya. Makanya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu dawuhnya la tattabi'unna sunnata man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbi la tabi'tumuhu au kama qala. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku ini, kaumku ini akan mengikuti orang-orang yang sebelum kita semua, mengikuti shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sekilan demi sekilan, sedepah demi sedepah, semeter demi semeter. Sehingga kalau umpamanya orang yang kita ikuti itu masuk ke dalam lubang buaya, la tabi'tumuhu, maka umatnya Rasulullah akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah orang yang akan kita ikuti itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani? Rasulullah menjawab singkat, qala faman, artinya sapa maning jarwa puntet sih, siapa lagi? Lah sekarang terjadi, sekarang ini umatnya Rasulullah itu mengikuti umat-umat yang sebelumnya, artinya mengikuti kaum Yahudi, kaum Nasrani. Pertama, coba kita teliti ya. Pertama dari segi pakaian, orang-orang kita, orang Islam, mengikuti mode-modenya, cara-cara Barat. Orang Barat itu, orang Eropa, orang Amerika, kalau pakai pakaian, terutama yang perempuannya, apalagi kalau di pantai, ada satu pantai di mana pantai itu harus telanjang bulat, harus wuda. Di Indonesia ada, tapi nggak akan saya beritahu. Cukup saya saja. Insya Allah saya akan silaturahim ke sana. Ya ira melarat tapi lu apa itu sendiri. Dari segi pakaian diikuti. Sekarang itu di Indonesia orang perempuannya pakai pakaian itu kurang bahan. Padahal Tegal Gubuk banyak.
ada yang delton, udel katon, lekton, kongton, bokong katon. Lah sekarang itu orang yang pakai pakaian sudah hampir terbuka. Hampir terbuka. Coba kalau yang dangdut koplo itu terbuka. Yang tertutup itu cuma balai desanya saja. Yang tertutup itu cuma kantor KPK-nya saja. Kalau lihat koplo itu, Masya Allah itu zaman sekarang. Itu segi pakaian jelas sekali. Anak laki-laki juga begitu pakai pakaian itu. Orang sholat, ketika orang sholat itu menghadap Gusti Allah, itu namanya akhlak. Akhlak itu ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifat horizontal. Masa ngerti ya wis baik bahasa ilmiah belen baikku. Ana sing akhlak hubungannya kor menusa antar kamu, ada yang dengan Gusti Allah. Mestinya ketika kita itu berakhlak kepada Gusti Allah waktu sholat, pakaian yang rapi, nganggo jas, lamlan waka, topong yang sing paling bagus, topong ngira kayak kentek dituluk kabeh. Lah sekarang orang-orang sekarang sholat, begitu sholat pakai kaos, ning buret tulisan semen Cibinong. Masih mending Allahu Akbar Ronaldinho. Akhlaknya itu pakaian, banyak dari segi pakaian. Kemudian segi makanan, nah ini paling banyak. Segi makanan itu semua dari orang-orang Eropa. Apa? Contohnya spaghetti, tegeleng ku yami, bokat ku apa, mie yang agak wadag-wadag itu ya, diuplek jadi satu. Spaghetti dari mana asalnya? Itali. Apa Itali? Enggak masuk Piala Dunia. Jadi jangan masuk spaghetti, apes nantinya itu. Siapa yang menggunakan spaghetti? Makedonia. Di mana Makedonia? Sebelah utara Simarati. Itu kan. Ana maning KFC, CFC, BSC, sampai Hosana. Rabbana atina fid dunya hosana. Makanan dari sana. Kemudian nih mbahnya, kalau mbah tuh nenek, enggak, siapa mbah tuh? Umiin mbah, Umi Ipa sudah mbah itu. Beli makanan yang aneh-aneh, burger, CFC. Ditanya buat siapa? Buat cucu. Gue dewek ku padahal. Jadi cucu itu buat tendokan saja. Jadi si pengen dewek arep ngerasa di blenak isin gue putu ngomongnya. Tekanin kena nak kena putu luwiane bae. Oh. Ini makanan. Orang sekarang, anak-anak sekarang tuh nggak tahu. Uang saya makan kembili, makan ubi kembili itu gizinya luar biasa itu, meningkatkan stamina. Itu. Kemudian botok, kemudian pelas itu bergizi, isinya udang semua, mencerdaskan otak. Pelas itu. Anak-anak sekarang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Taunya ya bahasa modal begitu semua. Makanan itu dari segi makanan. Oh.
Dari segi sikap apalagi? Segi sikap. Bocah sabaroto bahasa Indonesia dari sinetron. Why? Ini wong tujuh why. Itu kan. Ini banyak sekali kejadian semacam itu. Masya Allah itu ya. Jadi kenapa? Ini akhir zaman. Maka disikapi dengan apa? Ilmu. Kembali lagi terhadap ilmu. Oh, itu. Kalau ilmunya bisa, ilmu juga tidak semuanya manfaat seperti air. Al-matoru tidak semua motor itu nafi, tapi nafiun wa dharrun. Ada yang bermanfaat, ada yang membahayakan. Nafiun liman amila bihi wa dharrun liman lam ya'mal bihi. Manfaat soten kalau seandainya dimanfaatkan, diamalkan. Tidak manfaat apabila tidak diamalkan. Makanya tadi saya di perpisahan aliyah menyampaikan bahwa thalabul ilmi syadidun. Mencari ilmu itu berat. Tapi wa hifdzuhu asyaddu min thalabihi. Menjaga ilmunya lebih berat daripada mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu berat. Kamu semua santri, jauh dari orang tua, ya kan? Jauh dari kakak adik, jauh dari anak tetangga. Berat tinggalkan anak tetangga tuh. Oh itu. Sebab kalau anak santri sekarang, orang sekarang itu paling pintar ngebohongin anak tetangga. Itu artinya kalau orang pacaran, ya namanya orang pacaran itu penuh dengan kebohongan. Awas anak perempuan, orang pacaran penuh dengan kebohongan. Nanti mau haul nanti ya tanggal 6. Kamu jangan dibohongi cuma satu bakso satu mangkok. Iris pebar tabak puji gelem. Tuh, anak martabak sekian cuy bantat puji. Ini berat itu, mencari ilmu itu berat. Mendadar diri itu beratnya luar biasa. Belum sampai sini sakit, sakit gudigen pisan. Coba itu. Tapi wa hifdzuhu asyaddu min thalabihi. Menjaga ilmunya lebih berat daripada menuntut ilmunya. Maka ketika orang pengen ngaji, pengen bisa ngaji kitab, dimulai dengan sorogan. Kalau orang pengen bisa ngaji kitab tanpa sorogan, angel. Sudah saya katakan, semua kiai dengan sorogan semua. Dulu itu waktu saya kecil, Kiai Arsyad dengan almarhum Al-Mahfud Kiai Syamsuddin, kakaknya Kiai Amir, sekarang Kiai Amir. Kalau nggak ada sorogan, bohong. Belum bisa baca kitab. Siapa? Mesti belekak-belekuk kayak awake. Maka wajib sorogan itu. Kiai yang alim-alim itu sorogan semua. Semuanya sorogan ngajinya itu. Harus orangnya istimewa yang ngajar sorogan. Saya nggak sanggup. Dulu ada santri saya ngaji sama Kiai Arsyad. Anak Jakarta, orang Jakarta, saking kederek ngaji sorogan. Dan bersama Kiai Arsyad, alhamdulillah utawi iki kuskabene puji kapata perkara iku lillahi kaungan Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahman kederek utawi iki ku Kiai Arsyad. Saking kederek. Jadi ketika anak ngaji tanpa sorogan, fahuwa kadzibun, bohong. Serong kalau nggak percaya. Tesen. Yang sorogan dengan tidak sorogan pasti akan beda hasilnya. Saya itu sorogan dari Sapinah. Semua kiai-kiai itu sorogan, semua rata-rata sorogan. Enggak langsung Bandungan itu langsung. Maka kita berdoa Kiai Amir panjang umurnya, sehat. Itu ya. Anak saya wajibkan semua sorogan. Kalau pengen bisa ngaji harus ngaji sama Kiai Amir dulu sorogan. Serong. Beda antara anak yang sorogan dengan tidak. Cek dadepi. Saya ngadepi sendiri.
Ada anak yang culusnya luar biasa. Dia gak mau sorokan, saya panggil dengan anaknya sorokan, sewang-sewangan. Itu. Maka kamu beruntung sekali. Oh. Jadi saya jadi itu mengkelau oleh kiki. Ini wong sing ngaji sorokan, mengkelau oleh ya. Dugal sekali saya itu. Saya sorokan ngaji sama mbah saya. Mbah dari mbah saya. Almarhum almarhumlah Ki Ahmad Zahid. Saya dengan Ki Wawan itu ngajinya bareng. Itu berdua. Nah itu. Dari mulai Sabina sampai Sulam Taufik sorokan. Jadi ngaji itu sorokan dikit. Tadi buang mondok, orang mondok itu harus prihatin. Buang mondok diprihatin masalah oleh apa-apa. Tidak ada orang mondok enak tuh, nggak ada. Kalau kau betah itu dibetah-betahkan. Ya enggak. Mulanya Kiai itu ngerti. Kamu punya pacar, bukan tidak ngerti, pura-pura belum ngerti. Gue betah-betah bagian. Lumayan. Loh. Ngerti. Makanya ini penting sekali. Selalu saya capkan itu tentang pengajian sorokan itu. Makanya saya untung dekat Ki Amir pengaji sorokan semua. Nah itu apa? Wahibdu asyaddu min tolabihi. Ketika menjaganya lebih berat daripada menuntutnya, wassalama wal amalu bihi asyaddu min hifdzihi. Mengamalkan ilmunya lebih berat daripada menjaganya. Ketika orang mencari ilmu berat, menjaganya lebih berat, mengamalkannya lebih berat daripada menjaganya. Orang sudah tahu ini haram, ini halal, menjaganya itu berat sekali. Dan mengamalkannya lebih berat daripada menjaga ilmu. Wong kuru kabeh umpamane nyuri itu tidak boleh, tapi tetap nyolong, kita tidak bisa mengamalkan ilmu. Namanya males itu. Orang malas tidak mengamalkan ilmu. Wassalamatu asyaddu minal amali bihi. Yang terakhir, semuanya manusia ketika selamat dari ilmu itu akan lebih susah. Karena selamat dari ilmu itu adalah penentuan terakhir apakah dia akan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ini ketentuan terakhir. Tapi semua dimulai dengan ilmu. Maka tidak ada orang alim yang ngaji sebentar, nggak ada. Bung alim mondok setahun rong tahun kalangka sejarah, nggak ada. Bung alim nggak rajin, nggak ada. Kalau orang cerita ini alim dulunya malas, bohong itu. Semua dia menyembunyikan belajarnya. Mesti umpetan ketika belajar sehingga orang lain nggak tahu. Tuh, nggak tahu. Jadi semua melalui proses. Saya itu datang dari pondok tahun 90. Kamu udah lahir? Udah lahir? Masih di Kelapa ya kamu ya? Masih di Dugan semua kamu di situ. Itu tahun 90. Saya mondok itu 6 tahun 3 bulan. Sampai sini saya ngaji lagi. Nggak berhenti. Begitu datang dapat 4-5 hari saya ngaji sama paman saya. Almarhum almarhumlah Kiai Nasir. Bapaknya Kang Sidni. Saya ngaji lagi. Tengah-tengahnya ngaji, panggil bapak saya, kamu kawin, suruh kawin. Ya wis bismillah kesuwen temen. Siapa? Siapa aja udah. Dengan siapa? Umi Pak siap. Beruntung sekali itu. Ganteng kayak gini saya. Lo kata kamu anak perempuan saya ganteng nggak? Bisa benar. Kalau enggak saya turun nih. Tapi walaupun ganteng tadi nggak di Alfa Mabruk saya tadi. Gitu. Ini saya hasut sekali nih. Saya hasut sama Abah Imat ini nih. Yang ngaji saya di dobleng-dobleng Abah Imat ini. Ini apa hubungannya ini? Bismillah itu langsung. Oh, beli tidak akan kerak. Alhamdulillah hasil kerjasama yang baik, oper kanan kiri.
tendang kanan kiri, lahirlah Endah. Itu hasil kerjasama kan itu. Sudah selesai. Tuh, terus sampai ke bawah. Bismillah. Itu jadi saya ngaji, bukan diam. Saya kata aku beli jublek beli ngaji lagi. Baru setelah itu saya masih ngaji sama Kiai Nasir dan nggak berhenti. Tuh, jadi nggak ada orang alim pinter kemudian tengok-tengok saja itu. Silakan Mbah Mun itu coba luar biasa kan sejarahnya. Mbah Mun belajarnya sejarahnya Kiai Sahal Mahfud almarhum al-Maghfurlah mantan Rois Am. Beliau itu ketika ngaji itu selalu sembunyi, nggak ada orang tahu, sehingga orang menyatakan Kisah itu adalah laduni nggak ngaji. Kata siapa? Kata bapak saya tahu belajar Kisah Hal. Itu yang alim yang luar biasa. Jadi nggak kemudian ngelamun, ngapalakan Juman Alfia, sekepen apa dibakar dinum, boleh tambah soak. Saking pengen ketemu koromo alif yang ngarang diturui Fathul Mu'in ngipet tempilingi irang untap tem kita turuiku. Nah itu jadi yang namanya orang alim itu siapapun bisa, ngerti? Siapapun bisa. Maka ada masa pada abad ke-6 ulamanya adalah bukan dari dzurriyyatur Rasul. Awas itu. Di abad ke-itu seluruh ulama bukan dari dzurriyyatur Rasul. Di antaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Ibrahim Al-Khurasan, Al-Imam Ubaidillah bin Ubaidillah, Al-Imam Hilal bin Ala bi ghairi dzurriyyah. Kenapa waktu itu dzurriyyahnya lagi bangga, saya anak cucunya Nabi, saya anak cucunya Nabi, demo 212. Itu ngakunya. Selamat datang ini, cucu saya ini. Sehingga apa? Sehingga yang jadi ulama, yang jadi kiainya itu orang biasa semua. Orang biasa semua. Apa faktornya? Itu karena ngaji. Faktornya apa? Karena belajar dan alim. Kita tahu Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ibrahim Al-Khurasan itu orang yang luar biasa hebatnya, luar biasa karomahnya, baik seorang ulama atau seorang wali, min kibaril ulama wal auliya. Itu orang biasa, ya, orang biasa. Banyak sekali. Jangan khawatir, kealiman itu ada pada siapa saja, siapapun bisa. Tuh. Siapapun akan bisa, dan kalian juga insya Allah bisa. Makanya mudah-mudahan kalian semua dengan belajar, tapi syaratnya belajar ya, syaratnya belajar. Kalau orang belajar pasti akan futuh, pasti butuhkan Gusti Allah, saya pastikan itu. Kalau nggak futuh, tablek bocah itu aja. Yang namanya futuh itu selagi dia masih belajar, masih ngaji, ada kemungkinan futuh. Contoh, para ustadz ini udah mentok ilmunya umpamanya, tapi masih belajar terus ngajar, bisa futuh. Jangan khawatir, tuh bisa futuh. Banyak kiai-kiai yang futuh usianya fauqa khamsin. Kiai Romli, Mbah Romli, peteror itu ditanya futuhnya mulai kapan? Fauqa khamsin, di atas 50 tahun futuhnya. Ada banyak beberapa kiai dibukakan oleh Allah. Malah Kiai Hamid itu mertua saya menceritakan punya kawan kiai itu dari Salatiga, futuhnya setelah umur 60 tahun fokusitin tembe bisa kebuka. Selagi dia masih ngaji, masih belajar, masih mutolaah, masih ngajar, kemungkinan futuh terbuka lebar. Tuh, jadi para ustaz jangan khawatir, nih para ustaz itu masih terbuka futuhnya. Tapi kalau sudah tio saja, nah ini dan jublek saja, udah. Dan futuh itu bisa di mana saja. Tidak pasti ketika belajar, ketika Allah ngasih futuh. Kadang-kadang kita lagi ngising dia futuh.
temu-temu, begini, oh begini. Tengah-tengah lagi main bal di foto. Coba. Tengah-tengah lagi menang foto. Itu begitu. Digampangkan oleh Gusti Allah. Jadi kefutuhan itu kalau orang sudah nggak belajar, tertutup pintu futuh. Tapi ketika masih belajar ataupun mengajar, maka terbuka lebar pintu futuh. Oh, jangan khawatir. Itu ya, jangan khawatir. Oh, itu. Jadi kalian semua mudah-mudahan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang banyak, yang berkah, maslahat, manfaat dunia akhiratnya. Tuh. Dan banyak juga anak-anak ulama-ulama perempuan banyak. Di antaranya gurunya Imam Syafi'i itu perempuan. Kamu harus tahu ya. Gurunya Imam Syafi'i itu di antaranya perempuan. Sayyidah Ar-Rifa'ah namanya. Perempuan. Imam Syafi'i itu kalau sakit, kalau lagi sakit anak-anak perempuan, minta berkahnya sama guru yang perempuan itu. Suatu saat Imam Syafi'i sakit keras, minta berkah sama gurunya yang perempuan. Apa kata guru perempuan itu tadi nyainya? Nggak usah, karena besok lusa dia akan meninggalkan dunia. Diberitahu Imam Syafi'i, tersenyum Imam Syafi'i. Maka wasiat Imam Syafi'i, ketika saya meninggal, tolong jenazah saya haturkan ke guru saya yang perempuan dulu. Tuh, ngerti? Tuh. Jadi bisa jadi ulama perempuan itu dalam potongan Rasul. Wis padu nampakane beres wis lah wis. Padu urip wis. Itu bukan tidak bisa. Bisa sekali. Bisa sekali. Itu contohnya itu. Ada Imam Ibrahim Ad-Dasuki, itu Abah Imam itu pernah ziarah ke sana ya. Gurunya itu datangnya perempuan. Tuh, udah nggak usah di Google langka. Sing disis ya. Sekarang takon baik kucing suwen. Paham ya? Tanya saja itu. Tadi saya jelaskan kolal ulama ketika ngaji di sekolah tadi perpisahan. Orang sepuluh bulan udah nggak usah langka aja resun. Takon terus enak gitu. Itu ya. Itu beres sepor itu. No itu. Jadi itu. Jadi bisa anak perempuan apalagi ada yang hafal alfiah kan ya. Wah hebat sekali itu. Hebatnya luar biasa. Loh, kalau saya masih muda kamu saya kawin itu. Oh, tuh. Masih udah tua aja. Udah saya masih tua apa muda anak? Ya tegas. Itu pura-pura. Awas lu ada Umi hati-hati ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Nomor HP kamu berapa? Lu orang tanya nomor kok tertawa. Ya barangkali saya mau lagi utang kan bisa saja itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, doakan para kiai, para ustadz yang ngajar, mudah-mudahan sehat semua, panjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, yang berkah maslahat manfaat dunia akhiratnya. Yang belum pada kawin itu karena tidak laku masalahnya ya. Di sini ada Ustadz Syarhabil tuh ya, Hasbi, Ikam, ini Ustadz Wahagi, bahasa ini. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh semua. Ya, jodoh yang solihah semua. Petang pada wis pada baik Bismillah gitu ya. Semuanya diperiksa dan terutama doakan untuk Kiai Amir. Itu luar biasa, itu patoknya buntet, satu-satunya di buntet yang ngaji kitab sorogan, gandulan kita semua. Doakan beliau sehat, panjang umur, berkah masalah bapak dunia akhiratnya. Sebab di antara untuk mencapai satu kemanfaatan ilmu adalah mendoakan kiai dan gurunya. Itu salah satunya. Kalau santri di rumah lupa mendoakan gurunya, lupa mendoakan kiainya, kemanfaatannya hampir tertutup. Tapi kita terus mendoakan, kemanfaatan akan terbuka lebar. Oh itu ya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya pakai bahasa Indonesia saja ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan kalian semua mudah-mudahan diberikan ilmu yang banyak, yang maslahat, manfaat dunia akhiratnya, hasil maksud segala niat tujuannya, segala amal ibadah yang dikabul oleh Allah, segala kekhilafannya, dosa-dosanya, keluputannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ini keluar dari dunia membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.